Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati, Bapak Pengawas TK SD Kecamatan Penjaringan, Bapak Ruswan SPD MSI, yang sudah berkenan hadir di ruang Zoom ini. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN Pejagalan 05, Bapak Suprihatin SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Pejagalan 05. Yang saya hormati pula Bapak Ibu orang tua murid, dan yang saya banggakan siswa dan siswi SDN Pejagalan 05 dari kelas 1 sampai 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberi nikmat dipertemukan secara virtual dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah hari yang kedua. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapat syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan siswa-siswi sekalian, saya Saiful Rahman akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua adalah mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga yaitu sambutan Kepala SDN Pejagalan 05, yang keempat sambutan pengawas TKSD Kecamatan Penjaringan, yang kelima informasi prestasi akademik dan non-akademik, yang keenam informasi program ekstrakurikuler, yang ketujuh profil sekolah, yang 8 tata tertib sekolah, yang 9 pengembangan budaya lokal Jakarta, dan yang 10 adalah acara penutup. Baiklah Bapak, Ibu hadirin dan siswa-siswi sekalian, marilah kita awali acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan hadirin serta siswa-siswi sekalian. Kita memasuki acara yang kedua, yaitu mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin Bapak, Ibu, dan siswa-siswi sekalian, dimohon bersikap hikmat. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin dan siswa-siswi sekalian. Telah kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semoga dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dapat meningkatkan semangat nasionalisme kita dan kecintaan kita terhadap tanah air dan bangsa Indonesia.
Baiklah hadirin sekalian, memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan Kepala SDN Pejagalan 05 yang akan disampaikan oleh Bapak Suprihatin SPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ruswan, selaku pengawas SD wilayah 3 Kecamatan Penjaringan. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN Pejagalan 05. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SDN Pejagalan 05. Yang saya hormati pula orang tua wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan yang sangat kami cintai dan banggakan yaitu anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 SDN Pejagalan 05. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat pada acara masa pengenalan lingkungan sekolah pada hari yang kedua ini. Saya mengharapkan untuk anak-anakku semuanya dapat mengikuti kegiatan pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru sebagai pemateri pada siang hari ini dapat dipahami, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan akan menjadikan motivasi kita, semangat kita untuk menempuh prestasi di SDN Pejagalan 05 di tahun yang akan datang. Untuk selanjutnya kepada Bapak Ruswan, kami mohon untuk membuka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah pada hari. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar. Saya rasa dari saya cukup satu. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suprihatin SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan dapat memotivasi kita semuanya untuk terus belajar lebih baik dan lebih baik lagi. Baiklah, memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan oleh pengawas TKSD Kecamatan Penjaringan yang akan disampaikan oleh Bapak Ruswan SPD MSI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang sejuk ini kita masih diberikan kesempatan dalam rangka bertatap muka, silaturahim, dan juga menghadiri atau melaksanakan kegiatan MPLS hari kedua di tempatnya masing-masing. Yang saya hormati Pak Supri selaku pimpinan sekolah, selaku kepala sekolah, wakil kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru, anak-anakku semua dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, yang dalam hal ini MPLS gabungan, yang Bapak lihat semua ceria, bahagia, dan mudah-mudahan anak-anak semua sehat walafiat. Apakah semua guru hadir? Insya Allah hadir semua, Pak. Bapak dan Ibu guru, pimpinan sekolah, anak-anakku semua yang Bapak cintai, terima kasih diberikan kesempatan dalam rangka menyapa anak-anak semua dalam rangka kegiatan hari kedua, yaitu perkenalan lingkungan sekolah kita, yaitu di SDN Pejagalan 05. Nah, dalam hal hari kedua ini, bahwa anak-anak semua mudah-mudahan tetap semangat ya dalam rangka mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Karena apa? Dari setiap tingkat, dari kelas 1 sampai kelas 6, alhamdulillah anak-anak semua kelas 1 naik kelas 2, kelas 5 naik kelas 6. Dan kelas 1 yang baru sekarang selamat bergabung bersama orang tuanya hari ini yang pasti mendampingi dalam kegiatan masa perkenalan lingkungan sekolah. Apa sih yang harus Bapak Ibu lakukan dan juga anak-anak dapatkan dari perkenalan ini, terutama adalah anak-anak kelas 1 dan juga anak-anak kelas 2 yang naik sampai dengan kelas 6.
Khususnya kelas 1 adalah anak-anak ini sudah diterima di sekolah Pejalan 05 yang notabene-nya orang tua. Saya ucapkan terima kasih telah mempercayakan kepada guru-guru kami dalam rangka mendidik, mengajar, memberikan ilmu pengetahuan, mengarahkan dan juga menyampaikan materi kepada anak-anak kelas 1. Sekali lagi terima kasih kepada orang tua khususnya yang telah mempercayakan kepada kami, pada guru-guru kami. Percayalah bahwa guru-guru kami akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak semua dalam rangka memberikan satu pembelajaran, ya, khususnya materi-materi yang akan disampaikan dimulai hari keempat nanti, yaitu kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh. Nah, pesan saya kepada orang tua, mohon selama kegiatan pembelajaran mulai dari hari kemarin dan sampai seterusnya, agar selalu ada pendampingan dari orang tua. Karena apa? Anak-anak kita kan masih awam dalam hal kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi perlu ada pendampingan, arahan, dan motivasi dari orang tua, ataupun kakaknya, ataupun saudaranya, ataupun bapaknya, untuk ya menyemangati anak-anak kita dalam hal menerima atau mengikuti kegiatan belajar mengajar. Supaya apa? Supaya anak-anak kita dalam mengikuti kegiatan tersebut terarah, ya, memahami apa yang mereka paham mungkin masih malu, masih takut, atau belum memahami atau belum mengerti apa maksud dan tujuan yang disampaikan oleh bu gurunya. Nah, jadi sebagai pendamping bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pendampingan ya kepada anak-anak yang ada di rumah, ya, karena apa? Orang tua, saudara atau bapak di rumah juga sebagai guru, ya, sebagai guru. Jadi selama pandemi ini orang tua sekarang ya betul-betul dituntut dalam rangka pendampingan anak-anaknya selaku guru di rumah. Nah, jadi sekarang ini kita saling mengisi dalam rangka kegiatan pembelajaran anak-anaknya masing-masing. Oleh karena itu, harapan kita semua dalam rangka pendampingan ini, khususnya kelas 1, betul-betul diberikan satu pengertian, satu motivasi, satu semangat, agar mereka betul-betul ya mengikuti kegiatan tersebut dan memahami maksud dan tujuan apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu gurunya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, orang tua, wali murid, atau dari siswa masing-masing, baik kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang mendampingi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, ya, karena tidak henti-hentinya kita, guru-guru kami sebagai pendidik, untuk menyampaikan, ya, materi-materi yang akan disampaikan kepada siswa-siswi, pada anak-anak kita, tersampaikan kepada anak-anak dan dimengerti oleh anak-anak kita. Nah, oleh karena itu tidak hanya guru kelas 1 saja, siswa kelas 1 saja yang didampingi, tetapi 2 sampai 6 mohon kepada orang tua juga untuk mendampingi, walaupun tidak secara dekat, ya, tetapi dari jauh untuk mengamati kegiatan-kegiatan anak-anak dalam rangka PJJ. Karena apa? Anak-anak kita sekarang ini melaksanakan kegiatan memakai IT. Jadi jangan sampai anak-anak kita nanti di depan laptop, di depan handphone, tetapi apa yang dia baca, apa yang dia lihat bukan materi pembelajaran. Ada hal lain yang anak-anak kita melenceng dari kegiatan tersebut. Nah, oleh karena itu tugas dari sebagai pendamping untuk mengawasi, ya, anak-anaknya dalam rangka kegiatan pembelajaran. Karena banyak terjadi bahwa IT disalahgunakan, ya, oleh anak-anak dalam rangka kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon kepada kita semua dalam rangka kegiatan PJJ ini yang saat ini tetap dilaksanakan
pembelajaran jarak jauh karena situasi kondisi ya yang belum memungkinkan untuk melaksanakan tatap muka. Memang beberapa waktu yang lalu sudah dirancang untuk kegiatan tatap muka terbatas. Namun apa yang terjadi malah sebaliknya. Kita diberikan satu ujian yang kedua dalam rangka situasi kondisi corona. Oleh karena itu, ujian yang kedua ini lebih berat ya bagi kita semua untuk menghadapi ini. Mudah-mudahan ujian ini cepat berlalu dan anak-anak semua, kita semua sebagai guru bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. Karena apa? Saya yakin dan percaya kita semua sudah rindu ya. Sudah rindu yang namanya tatap muka, sudah rindu yang namanya sekolah, sudah rindu yang namanya kelas, sudah rindu yang namanya dengan guru-guru kita. Apalagi sudah rindu sekali interaksi dengan sesama teman. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan ujian ini cepat berlalu dan cepat selesai. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Prokes, ya, protokol kesehatan secara pribadi, ya, baik anak-anak di rumah, di luar rumah, guru-guru juga di rumah dan di luar rumah, tetap melaksanakan prokes secara ketat. Karena apa? Bukan orang lain, bukan dokter, bukan siapa-siapa yang menjaga diri kita. Yang menjaga diri kita dari corona adalah diri kita sendiri. Mohon nanti kepada guru kelasnya, kelas 1A, B, dan C, untuk lebih berperan aktif dalam rangka kegiatan PJJ-nya. Setelah ini nanti akan dilanjutkan di kelasnya masing-masing dalam rangka perkenalan dan lanjutan, dan juga dilanjutkan dengan langsung pada pelajaran kegiatan belajar mengajar. Mudah-mudahan anak-anak semua setelah naik kelas ini semua akan lebih semangat lagi dalam rangka menimba ilmu, meningkatkan mutunya, dan juga mengikuti kegiatan pembelajaran, dan lebih bermutu lagi nanti akan mendapatkan nilai-nilai yang terbaik. Amin. Khususnya nanti di tingkatnya masing-masing. Saya berpesan kepada semua teman-teman guru, tetap jaga prokes juga di rumah, ya. Untuk apa? Untuk menghindari, satu adalah corona, dan juga menjaga keluarga besar kita. Karena apa? Sudah banyak keluarga besar pendidikan yang sudah mendahului kita terkait dengan corona, yang masih dirawat sekarang banyak sekali, ada sekitar 44 ya, yang terkena musibah ini. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita diterima di sisinya, diampuni segala dosanya, dan juga kita semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ini. Terima kasih Pak Saiful, teman-teman semua. Dilanjutkan anak-anakku semua untuk mengikuti kegiatan MPLS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ruswan SPD MSI selaku pengawas TKSD Kecamatan Penjaringan yang telah menyampaikan sambutannya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ruswan dapat memberi motivasi, semangat untuk kita semua dalam meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Kecamatan Penjaringan. Baiklah hadirin Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian profil sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Lutfia Sabfrudin SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul bersama walau hanya via Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pejagalan 05 Pagi, Bapak Suprihatin. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SDN Pejagalan 05 Pagi, Ibu Haja Endang. Yang terhormat guru-guru SDN Pejagalan 05 Pagi, serta juga yang saya hormati Ibu Bapak Wali Murid
SDN Pejagalan 05 dan juga anak-anak yang Ibu sayangi. Hari ini Ibu akan menyampaikan profil sekolah dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Baik, sekolah kita berada di Jalan Fitulugong, RT 15, RW 8, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Nah, sekolah Pejagalan 05 ini juga memiliki visi, yaitu unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, cerdas, terampil, menguasai ilmu dan teknologi berbasis budaya ramah lingkungan. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka SDN Pejagalan 05 juga memiliki visi sebagaimana berikut. Yang pertama, menanamkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui pengalaman ajaran agama, yang mana siswa selain mendapatkan pelajaran agama wajibnya di kelasnya, siswa juga diikutsertakan dalam kegiatan acara hari-hari besar seperti Maulid Nabi. Dan juga ada juga pembiasaan setiap hari Jumat, minggu pertama dan minggu ketiga untuk seperti tadarusan bersama, tausiah, dan sebagainya. Untuk poin kedua, menanamkan sikap dan perilaku sopan santun, toleransi, dan saling menghormati seluruh warga sekolah sebagai cerminan diri dari luhurnya budi pekerti dan akhlak mulia. Nah, sekolah kita memiliki moto itu 3S, senyum, sapa, salam. Jadi ditanamkan sebagai pendidikan karakter yang berakhlak mulia. Sama siapa saja kita senyum, kita menyapa, dan kita memberikan salam. Untuk yang ketiga, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan dengan suasana yang kondusif melalui pendekatan pembelajaran Pak Ikem. Jadi guru-guru di SDN Pejagalan 05 itu menerapkan metode pembelajaran yang membuat siswa agar tidak jenuh dalam belajar dan membuat siswa menjadi lebih kreatif, yang lebih aktif, inovatif. Gitu. Untuk yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan minat bakat dan potensi peserta didik. Yang kelima, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Kemudian yang keenam, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, yang bersinar, yaitu bersih, sejuk, indah, nyaman, aman, dan ramah. Nah, di sekolah kita menerapkan kurikulum 2013. Nah, yang mana maksudnya itu ada beberapa mata pelajaran yang disatukan menjadi tematik. Nah, seperti PPKN, PKN, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan juga SBDP. Itu dijadikan satu, yaitu buku tematik. Nah, matematika pun juga untuk kelas rendah dimasukkan, namun kalau untuk kelas tinggi 4, 5, 6 itu dipisah. Nah, untuk pendidikan agama dan penjas orkes atau PJOK itu kita memiliki guru khusus, guru dipisah dari guru kelas seperti itu. Nah, untuk muatan lokal SDN Pejagalan 05 itu memilih untuk PLBJ sebagai muatan lokalnya. Sini ada kegiatan ekstrakurikuler, ada 6, yaitu ada pramuka, ada marawi, seni tari, binroh, paskibra, dan juga futsal. Nah, nanti untuk penjelasannya bisa dijelaskan oleh Ibu Umi. Nah, ini untuk ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di SDN Pejagalan 05 ya. Hari Senin kita melakukan upacara bendera. Dari kelas 1 sampai kelas 6 menggunakan atribut yang lengkap, topi, dasi, jangan sampai lupa. Nah, untuk kegiatan belajar mengajar, kita sebelum pandemi ini kita memang sudah menggunakan media belajar yaitu LCD dan juga proyektor. Untuk kegiatan belajar sekarang kita melalui Zoom atau Google Meet atau via WhatsApp seperti itu. Kemudian kegiatannya di sini juga ada dokter kecil. Dokter kecil itu dipilih ada 20 siswa dari kelas 4 dan kelas 5. Dokter kecil ini ditugaskan untuk
siaga apabila upacara bendera, misalkannya teman kita ada yang pusing, itu dokter kecil siaga. Dan ini itu lagi pembinaan. Bagaimana cara membungkus luka yang jatuh seperti itu. Nah, ini lagi pembinaan dokter kecil. Kemudian juga ini ada pembiasaan yang dilakukan di SDN Penjagalan 05 pagi itu setiap pagi guru-guru itu akan berbaris di depan gerbang. Nah, seperti ini itu untuk salam-salaman. Jadi siswa yang baru masuk diantar ibu ayahnya masuk untuk salim sebelum masuk kelas. Nah, itu juga seperti moto kita, senyum sapa salam. Nah, ini pembiasaan Jumat bersih ini dilakukan di setiap minggu kedua dan minggu keempat setelah olahraga. Ya. Jadi siswa itu bersih-bersih kelas, bersih-bersih lingkungan, dan diawasi tentunya oleh wali kelas. Selanjutnya ekstrakurikuler akan dijelaskan oleh Ibu Umi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lutfi yang sudah menyampaikan pemaparannya. Mudah-mudahan kita mendapat gambaran dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Lutfi. Selanjutnya yaitu pemaparan tentang ekstrakurikuler yang ada di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi akan menjelaskan kegiatan ekstrakurikuler apa saja sih yang ada di Penjagalan 05. Ini ada 6, yaitu yang pertama adalah kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka ini biasanya dilaksanakan pada hari Rabu, di mana kegiatan ekstrakurikuler ini dibagi menjadi 2, yaitu kegiatan pramuka penggalang dan kegiatan pramuka siaga. Kegiatan ini dilakukan yang untuk penggalang itu dilakukan kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6, dan kelas siaga, yaitu pramuka siaga, dilakukan oleh siswa kelas 1 sampai dengan siswa kelas 3. Di sini kegiatan pramuka akan dilatih untuk penggalang dilatih oleh Bapak Didin, kemudian Bapak Saiful, dan Bapak Iqbal. Kemudian untuk siaga di sini juga akan dilatih oleh Bunda Umi Hani sendiri, Bunda Ayu, dan Bunda Sisil. Anak-anak, dalam kegiatan penggalang ini, kalian akan dilatih beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu biasanya baris berbaris, kemudian adalah kita akan dilatih juga untuk membuat tenda, kemudian cara membuat tali temali, beberapa model tali temali, dan kemudian juga cara membuat tandu pramuka. Yang kedua yaitu ekstrakurikuler marawis. Ekstrakurikuler marawis ini biasanya dilaksanakan di hari Jumat, di mana pelaksananya adalah putra dan 1 putri. Mereka didatangkan pelatihnya yaitu oleh Pak Ustadz, dilatih pada hari Jumat, dan kegiatan mereka ini adalah yang pertama itu adalah mereka bisa menggunakan alat marawis dengan baik dan diiringi oleh lagu qosidah yang sangat indah. Untuk alatnya itu sendiri itu sudah disediakan oleh pihak sekolah, baik itu dari alat dan perlengkapan pakaian marawis itu sendiri. Yang ketiga, ekstrakurikuler seni tari dan pentas tari. Kegiatan ini dilatih langsung, yaitu oleh didatangkan dari pelatihnya dari Sanggar Tari, yaitu dulu pelatihnya adalah Bapak Arif. Untuk pelaksanaan pentas tari ini itu dilakukan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6,
di mana anak-anak nanti akan diajarkan berbagai tarian Nusantara seperti tarian Badindin dari Padang, kemudian tarian Jawa, kemudian tari Zapin Melayu, dan tari kreasi modern. Yang keempat adalah kegiatan paskibra dan upacara. Kegiatan ini dilaksanakan itu setiap hari Senin. Di hari Senin anak-anak pelaksananya adalah di hari Senin, kemudian sebelumnya mereka berlatih di hari Jumat, dan mereka dilatih oleh guru masing-masing kelas, dan di sini pelaksanaannya adalah putra-putri siswa kelas 4 sampai dengan kelas 6. Dan di sini Pak gurunya yang melatih pun tidak kalah, mereka juga menjadi petugas upacara. Yang kelima yaitu kegiatan futsal. Kegiatan futsal itu dilakukan oleh putra kelas tinggi yaitu 4, 5, dan 6, dilatih langsung oleh guru penjas yaitu Pak Bima. Mereka akan dilatih dengan baik untuk mengikuti lomba antar sekolah. Tujuan daripada mengikuti latihan ini agar segala bentuk permainan dan strategi yang diuji cobakan dapat dilakukan pada saat turnamen. Kalian bisa melihat sendiri anak-anak sudah membawa piala untuk sekolahan tercinta. Yang terakhir yaitu kegiatan Binro. Kegiatan Binro di sini itu dilaksanakan setiap hari Jumat. Di sini dipimpin langsung oleh Bu Ustazah Nasyirah dan Bu Iik, di mana kegiatan Binro ini ada yaitu kita membaca surat-surat pendek dan kemudian membaca zikir Asmaul Husna. Dan yang terakhir adalah sholat berjamaah yaitu sholat duha, yang mana dipimpin oleh Pak Ustadz kita, biasanya adalah Bapak Saipul, kemudian Bapak Ustadz Didin, Bapak Ustadz Iqbal. Berbanggalah anak-anak kita bersekolah di SDN Pejagalan 05, karena apa? Bakat dan hobi kalian nantinya ada di sekolah tercinta ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Umi Hani SPD yang sudah menyampaikan pemaparannya tentang kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SDN Pejagalan 05. Mudah-mudahan anak-anak semakin bersemangat bisa mengikuti kakak-kakak kelasnya yang mungkin sudah menjadi alumni, mencetak berbagai prestasi-prestasi kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SDN Pejagalan 05. Baiklah, memasuki acara berikutnya, yaitu pemaparan prestasi akademik dan non-akademik yang akan disampaikan oleh Ibu C. Supartini, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan prestasi yang sudah diperoleh oleh sekolah kita, prestasi sekolah guru dan siswa SDN Pejagalan 05. Yang pertama adalah prestasi sekolah. Sekolah kita sudah pernah mendapatkan juara 3 seleksi dan pembinaan lomba sekolah sehat tingkat Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Utara. Untuk yang kedua yaitu prestasi siswa SDN Pejagalan 05 di bidang olahraga. Biasanya ini diadakan setahun sekali, yaitu adanya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Nah, putra-putri kita atau kakak-kakak kelas kita sudah pernah menjadi juara lomba renang putra tingkat kecamatan Penjaringan, sebuah prestasi yang bagus dan semoga nanti bisa ditingkatkan lagi. Yang kedua yaitu juara lomba futsal kategori SD
Nah, pelaksanaan lomba ini yaitu waktu SD Tarakanita merayakan ulang tahunnya. Jadi mengundang seluruh sekolah dari Kecamatan Penjaringan dan sekolah-sekolah yang lain. Dan siswa-siswi kita mendapatkan juara 3 lomba futsal yang langsung dipimpin oleh Bapak Bima. Ya, terima kasih Bapak Bima. Kemudian dalam Olimpiade olahraga tingkat nasional ini, di tingkat kecamatan, siswa-siswi kita juga memperoleh harapan 3, renang 50 meter gaya dada putri tingkat kecamatan. Siswa-siswi kita mendapat harapan 2, renang 50 meter gaya dada putra tingkat kecamatan. Nah, untuk pelatih renang ini biasanya dipegang oleh Ibu Suningsih. Jadi bagi anak-anak yang mau berlatih renang, bisa berkonsultasi dengan Ibu Ningsih. Untuk selanjutnya Pak, yaitu Festival Lomba Literasi Nasional atau dikenal dengan FL2N. Nah, putra-putri kita mendapat juara 3 Lomba Cipta Pantun tingkat kecamatan dan juara 1 Cipta Syair tingkat kecamatan Penjaringan. Beliau, anak-anak kita ini dibimbing oleh Ibu Ana selaku Sarjana Bahasa Indonesia. Jadi bagi anak-anak yang ingin berlatih membuat syair, pantun, atau menulis cerpen, silakan berkonsultasi kepada Ibu Ana. Untuk bidang keagamaan, putra-putri kita pernah mengikuti lomba Pildacil. Putra-putri kita mendapat harapan 3, lomba pidato Pildacil Putra tingkat kecamatan. Ya, yang dibimbing oleh Ibu Hajah Nasiroh. Untuk prestasi siswa di bidang kepramukaan, siswa-siswi kita juga mendapatkan harapan 3 penggalang putra dalam rangka memperingati Hari Pramuka yang ke-57 tingkat Wartir Ranting Penjaringan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah melatih pramuka. Ibu akan menyampaikan prestasi guru SDN Pejagalan 05. Guru-guru yang sangat berprestasi ini yaitu Ibu Haji Endang mendapatkan juara 1 guru berprestasi tingkat Kecamatan Penjaringan. Kemudian Ibu Haji Endang juga menjadi juara 1 guru berprestasi tingkat Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Utara. Untuk Ibu guru selanjutnya, mungkin anak-anak sudah kenal, yaitu Ibu Ana juga mengikuti lomba guru berprestasi, yaitu mendapat juara harapan dalam lomba guru berprestasi tingkat kecamatan. Ibu Ana juga mendapatkan juara 2 Olimpiade Guru SD atau disingkat dengan OGN tingkat 1 Kota Administrasi Jakarta Utara. Kemudian pernah juga Pak selanjutnya yaitu menjadi juara 3 Olimpiade Guru SD juga di tingkat 1 Kota Administrasi Jakarta Utara. Dan Ibu Ana sekaligus diutus untuk ikut dalam Olimpiade Guru SD tingkat nasional. Ini adalah prestasi yang diperoleh oleh Ibu Haji Endang dan juga Ibu Ana, di mana foto ini diambil waktu penyerahan piala di Wali Kota Jakarta Utara. Adapun harapan Ibu dengan menayangkan prestasi-prestasi yang sudah diperoleh oleh sekolah kita, oleh guru-guru kita, dan oleh anak-anak kita, semoga bisa menjadi semangat ataupun motivasi bagi anak-anak semuanya, walaupun di masa pandemi untuk tetap bisa berprestasi. Karena dengan kerja keras, dengan latihan yang sungguh-sungguh, pasti anak-anak bisa meraih prestasi di bidang masing-masing. Ya, karena anak-anak sekarang bisa belajar dari mana, kapan saja, dimanapun berada, dan dari sumber-sumber dari mana saja, tentu saja dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi mudah-mudahan dengan prestasi yang sudah diperoleh oleh teman-teman kita, oleh kakak-kakak kelas kita, menjadi semangat dan pendorong untuk kalian semua untuk tetap dapat berprestasi. Sekian dari Ibu.
Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu C. Supartini SPD yang sudah menyampaikan pemaparan tentang prestasi akademik dan non-akademik yang telah diraih baik oleh Bapak Ibu Guru dan oleh siswa-siswi SDN Pejagalan 05. Mudah-mudahan dengan penayangan prestasi tadi dapat menambah semangat anak-anak sekalian dalam menuntut ilmu agar dapat mencontoh Bapak Ibu Guru serta siswa-siswi yang telah meraih prestasi terlebih dahulu. Baiklah, hadirin Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu pemaparan atau penyampaian tata tertib sekolah versi daring atau PJJ yang akan disampaikan oleh Bapak Karyono SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, serta anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6. Bapak akan menyampaikan tata tertib sekolah versi daring. Yang pertama, ajak Ananda untuk melakukan pembiasaan pagi, yaitu bangun pagi, membersihkan tempat tidur, mandi pagi atau sholat ibadah, kemudian olahraga. Setelah itu foto mengenakan seragam sekolah, dan yang paling penting adalah mengikuti PJJ. Kemudian poin yang kedua yaitu absensi. Jadi setiap pagi peserta didik mengirimkan foto absensi mengenakan seragam. Apabila tidak mengikuti PJJ, agar memberitahukan kepada Bapak dan Ibu gurunya masing-masing. Jangan sampai tidak ada kabar berita, jadi nanti Bapak dan Ibu guru masing-masing kelas sulit untuk mengetahui keberadaan anak-anak kita semua. Yang ketiga, ketentuan seragam sekolah. Di sekolah kami, di SDN Pejagalan 05, yaitu ada ketentuan memakai seragam sekolah. Untuk hari Senin dan hari Selasa, kita menggunakan merah putih atau putih merah, lengkap dengan atributnya, yaitu dasi, topi, sepatu hitam, kemudian kaos kaki putih. Kemudian dilanjut dengan hari Rabu, pramuka lengkap juga, menggunakan atributnya, yaitu topi pramuka, dasi pramuka, kemudian tetap sepatunya hitam, dan kaos kaki hitam. Kemudian hari Kamis, yaitu menggunakan batik. Batik yang kita gunakan di sini sebenarnya tidak ada untuk batik khusus. Silakan untuk kelas 1 nanti mengikuti yang lainnya. Biasanya ada batik-batik tertentu yang dipakai, ya, tapi tidak harus menggunakan batik tertentu. Silakan memakai batik apa saja. Kemudian hari Jumat kita menggunakan baju Muslim. Kemudian waktu belajar dan penyerahan tugas. Jam belajar untuk Senin dan Kamis mulai pukul 6.30 sampai dengan pukul 12. Kemudian hari Jumat yaitu pukul 6.30 sampai dengan pukul 11. Kemudian batas waktu pengumpulan tugas yaitu sampai pukul 12. Ini mohon agar diperhatikan kepada anak-anakku semuanya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan mohon dukungannya kepada orang tua murid agar KBM, kegiatan belajar untuk daring ini, PJJ, bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan, yang pada akhirnya untuk memperlancar belajar anak-anak kita semuanya di rumah. Yang selanjutnya yaitu biasakan Ananda berusaha mandiri. Ayah dan bunda boleh berdiskusi dengan Ananda, tapi biarkan Ananda yang mengerjakannya. Jadi di sini boleh Bapak atau Ibu sebagai wali murid
untuk berdiskusi tentang pembelajaran anaknya, tapi biarkan anak-anak Anda, anak-anaknya yang tetap mengerjakannya. Nanti apabila sekolah kita sudah normal kembali, tatap muka, tentunya ada perbedaan tata tertib sekolah untuk yang nanti tatap muka. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Karyono SAG yang sudah menyampaikan tata tertib sekolah. Mudah-mudahan dengan penyampaian tata tertib sekolah tadi dapat menambah kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Tata tertibnya sudah disampaikan, tinggal dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami yakin putra-putri siswa-siswi SDN Pejagalan 05 semuanya disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan PJJ. Hadirin Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian, kita memasuki acara berikutnya yaitu materi tentang pengembangan budaya lokal Jakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Endang Nurtri Wahyuningsi SPD. Kepada Ibu Endang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang pengembangan budaya lokal Jakarta. Kenapa kita harus mengembangkan budaya lokal Jakarta? Dan kenapa harus Jakarta? Karena kita bertempat tinggal dan berdomisili di daerah wilayah Jakarta, maka kita mempunyai kewajiban untuk mengembangkan budaya lokal kita, yaitu budaya lokal Jakarta yang kita kenal dengan budaya Betawi. Nah, kenapa budaya lokal itu harus kita lestarikan? Oke. Dengan kita mengetahui tentang potensi dari suatu kebudayaan yang ada di daerah atau budaya lokal, bisa memotivasi kita lebih dalam menjaga kelestarian budaya yang ada. Budaya itu sendiri merupakan suatu kebiasaan yang ada dalam suatu masyarakat dan menjadi suatu ciri khusus untuk membedakan antara satu daerah dengan daerah yang lain, sehingga kebiasaan itu kebiasaan yang di suatu daerah itu kita tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan dapat diwariskan secara turun-temurun sehingga menjadi suatu kebudayaan, yaitu satu, memperkaya khasanah bangsa. Kenapa dapat memperkaya khasanah bangsa? Karena seperti yang kita ketahui di Indonesia itu kan memiliki banyak provinsi. Nah, setiap provinsi itu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Dengan begitu banyaknya kebudayaan daerah, nah sudah tentu setiap daerah tuh memiliki suatu budaya sendiri kan. Hal itulah yang tersebut yang dapat memperkaya khasanah karena keragaman yang ada di Indonesia. Banyaknya budaya dalam suatu bangsa itu bisa menjadi suatu tolak ukur dari tingginya nilai estetika dan etika dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, mempertahankan keorisinilan suatu masyarakat. Kemajuan teknologi sekarang dengan banyaknya kemajuan teknologi yaitu dengan IT, dengan kemajuan seperti itu ya, telah membuat budaya dalam suatu masyarakat itu saling berasimilasi dan berakulturasi. Alhasil, budaya lokal itu mulai terkikis dan tertinggalkan oleh budaya yang dianggap lebih modern. Sehingga lambat laun sebagian budaya dalam masyarakat itu, budaya daerah itu tidak tertahankan karena dengan masuknya banyak budaya modern. Nah, inilah tugas kita untuk menjaga agar jangan sampai budaya daerah kita itu menjadi hilang. Nah, dengan cara menjaga dan melestarikan budaya daerah atau budaya lokal, maka keorisinilan atau ciri khas suatu masyarakat senantiasa akan terjaga dengan baik. Kemudian yang ketiga, kebudayaan daerah menjadi aset bagi bangsa. Kebudayaan kita yang beragam itu menjadi suatu kebudayaan yang unik dan menarik, sehingga dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mengetahui dan menyaksikannya. Keunikan suatu kebudayaan dalam suatu masyarakat itu dapat menjadi suatu magnet atau daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal atau wisatawan mancanegara yang ada di daerah tersebut.
Bayangkan Indonesia dengan memiliki beribu pulau dengan 34 provinsi dengan kebudayaan yang beraneka ragam, yang berbeda-beda, itu bagaimana tidak wisata asing itu bisa tertarik dengan kita. Ya, kita sendiri harusnya sebagai warga negara Indonesia harusnya merasa bangga dengan keragaman kebudayaan yang ada di negara kita. Nah, dengan keragaman budaya itu kan dapat menarik minat para wisatawan, dan itulah yang dapat menjadikan kita potensi keunikan budaya kita menjadi terkenal di mancanegara. Oke, nah yang keempat adalah kebudayaan itu menjadi objek kajian dari budayawan dan peneliti. Dengan adanya keragaman budaya, maka banyak kan para peneliti ingin mengetahui dan meneliti suatu budaya yang ada di tiap-tiap daerah yang ada di negara kita. Mengetahui atau mencari latar belakang budaya dalam suatu daerah adalah suatu hal yang sudah lazim dilakukan oleh para peneliti atau budayawan. Hal tersebut bertujuan biasanya untuk dijadikan sebagai objek kajian dalam ilmu pengetahuan kebudayaan yang sudah jelas asal-usulnya, kadang dijadikan sebagai suatu pelajaran di sekolah. Kalau sudah dikaji, diteliti oleh para budayawan, maka penelitian mereka itu akan dimasukkan dalam bentuk tertulis, dalam bentuk buku, yang nanti itu akan diajarkan di sekolah-sekolah. Ya, makanya dengan adanya pelajaran kita di SD ya, itu pelajaran IPS kan ilmu pengetahuan sosial, tapi di situ masuk tentang sejarah budaya negara kita. Nah, kalau di SMP itu lebih tersinci lagi, dia kan ada pelajaran sejarah tersendiri. Mengembangkan dan melestarikan budaya lokal Jakarta. Bagaimana cara kita mengembangkan serta melestarikan budaya lokal Jakarta agar tidak menjadi terkikis, punah karena masuknya suatu budaya modern? Itu satu, memasukkan kebudayaan lokal atau daerah dalam mata pelajaran muatan lokal di sekolah. Kalau di SD khususnya kita, maka SDN Penjagaan 05 memilih muatan lokal kita yaitu pelajaran PLBJ. Karena kita berdomisili di DKI Jakarta, maka kalian nanti akan diperkenalkan tentang kebudayaan DKI Jakarta. Di situ nanti bisa kalian temui apakah makanan khasnya, pakaian daerahnya, kemudian tarian, alat musik, dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah inovasi dalam pengenalan budaya. Salah satu kendala yang bisa menjadi penyebab lunturnya suatu budaya adalah karena pengenalan budaya kepada generasi muda cenderung menonton, sehingga tidak ada daya tarik bagi generasi muda untuk lebih mengenal kebudayaan tersebut. Bagaimana nih cara kita untuk menarik minat, menginovasi sehingga generasi muda tersebut dapat tertarik dengan budaya daerah? Maka diperlukanlah suatu terobosan atau inovasi dalam mengenal suatu kebudayaan pada generasi muda. Misalnya diperkenalkan dengan nuansa yang dinamis dan nuansa jiwa muda, namun tetap mempertahankan keoriginalitas dari kebudayaan tersebut. Nanti kalian akan mempelajari juga tarinya di dalam pelajaran PLBJ ya. Kalian juga nanti akan mempelajari tentang kalian selama ini hanya melihat ondel-ondel ya, tapi kalian itu ondel-ondel. Nah, nanti kalian akan mempelajari bagaimana cara membuat boneka ondel-ondel. Nanti ada di dalam pelajaran PLBJ ya. Oke, kemudian melakukan atau mengadakan kegiatan festival kebudayaan secara konsisten. Sekolah kita itu biasanya pada saat tidak pandemik itu sekolah kita mengadakan pentas seni. Nah, disitulah kalian kan dipelajari tari Betawi atau tari-tari budaya yang lainnya. Disitulah bakat kalian, kemampuan kalian itu dipentaskan di situ dengan cara mementaskan berbagai tari daerah yang ada, baik bukan hanya tari Betawi tapi tari daerah yang lain bisa kalian pentaskan. Nah, disitulah tujuan kita untuk menanamkan rasa cinta dan mengembangkan kebudayaan daerah ya. Oke, kemudian
selain daripada pentas di seni di sekolah, juga ada pentas seni, misalnya ada lomba-lomba seni tari di daerah di kecamatan, di situ juga ditampilkan. Karena kita itu adalah di daerah DKI, biasanya kalau lomba di tingkat kecamatan itu mereka biasanya melakukan lomba tari Betawi. Ya, tari Betawi yang dilombakan. Kemudian next yang keempat, dijadikan film dokumenter. Kenapa sih dijadikan film dokumenter? Dengan usaha adalah untuk mengangkat kebudayaan tersebut ke dalam layar kaca, atau dengan kata lain membuat film, baik itu merupakan film dokumenter maupun film layar lebar. Kalian pasti pernah lihat nonton film Si Pitung. Ya, itu kan Pitung itu kan kalau dikata orang Betawi itu kan dia pahlawan Betawi ya. Nah, sejarahnya. Nah, biar nggak cerita Si Pitung itu tidak punah, makanya dan kalian bisa juga mengetahui, maka dibuatlah suatu film dokumenter atau film layar lebar tentang Si Pitung. Kemudian yang kelima adalah menanamkan rasa cinta terhadap kebudayaan pada masyarakat. Maka dari itu kita perlu lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk cinta terhadap kebudayaan sendiri, yang terutama kita tanamkan kepada anak-anak didik kita, yaitu anak-anak, maka pelajaran tentang mengenal rasa budaya itu sudah ditanamkan mulai dari kalian tingkat sekolah tingkat dasar, dan nanti sampai kalian nanti di sekolah menengah atas, kalian akan terus mempelajari tentang kebudayaan daerah Indonesia. Kemudian yang keenam, nampak tilas asal-usul kebudayaan. Kegiatan nampak tilas itu tersebut betul-betul dapat membawa orang yang melakukan nampak tilas itu seolah-olah berada di suasana nyata. Contohnya nih, kita mengunjungi kalian, misalnya mengajak kalau pada saat tidak pandemi ya, mengajak orang tua kalian, ayah ibu kalian, ayo kita ke Taman Mini. Nah, di situ kalian bisa melihat berbagai macam ragam kebudayaan dari provinsi yang ada di Indonesia, baik itu ada pakaian adatnya, alat musiknya, kemudian di situ ada rumah adatnya, itu bisa kalian pelajari, bisa kalian amati. Jadi kalau kalian berada di sana, kalian seakan-akan merasa, oh saya nih berada, misalnya kalian mengunjungi Anjungan Jambi, oh saya berada di Jambi nih. Karena kalian kenapa? Karena kalian berasa berada di dalam rumahnya gitu. Kalian juga lihat di situ ada alat-alat senjata rahasianya atau senjata khasnya, kemudian alat musiknya dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk menarik minat kalian, memotivasi kalian untuk mempelajari suatu budaya daerah, sehingga kita dapat mengembangkan kebudayaan suatu daerah. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah mempromosikan kebudayaan. Ya, kita sering menampilkan tarian daerah kita maupun kita adakan pameran seni itu di luar negeri. Tujuannya adalah untuk menarik minat wisatawan dan juga kita menimbulkan rasa bangga kita. Oh, kita bangga ya dengan negara yang memiliki keragaman budaya. Terutama kita, oh ya budaya terutama di sini kita mempelajari tentang budaya Jakarta. Ada pelajaran nanti di situ kalian akan mengetahui tentang bela diri ya, bela diri khas DKI atau Betawi. Di sini ya ada gambar lenong, ya, sini acara lenong yang hampir punah, maka kita wajib untuk melestarikannya. Ini merupakan salah satu tari Betawi, tarian Betawi. Kemudian alat musiknya kalian juga akan mempelajarinya. Nah, kemudian ini ondel-ondel yang bisa kalian lihat, yang biasanya bisa kalian lihat di Monas ya, ada ondel-ondel. Nanti kalian bukan hanya bisa melihat, tapi kalian nanti bisa membuat boneka ondel-ondel. Dari pembahasan ini, Ibu harapkan kalian nanti akan lebih mencintai budaya Indonesia, khususnya budaya Jakarta, yang kita kenal dengan budaya Betawi. Tetapi kita juga tidak, walaupun kita mengembangkan budaya Jakarta, kita tidak boleh lupa dengan kebudayaan daerah asal kita. Ibu harapkan kalian akan lebih mencintai kebudayaan, baik budaya di kita maupun budaya daerah lain. Oke. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Endang Nurti Wahyuningsi yang sudah menyampaikan paparan tentang pengembangan budaya lokal Jakarta
Mudah-mudahan dengan materi yang disampaikan dapat menambah wawasan kita semua tentang budaya-budaya yang ada di Jakarta khususnya. Baik anak-anak, sekarang Bapak mau buka speakernya ya. Nanti kita bersama-sama melakukan tepuk PPK. Anak-anak siap ya? Coba. Iya, coba. Sekarang Bapak ingin menyapa kelas 1. Nah, kelas 1 mana suaranya kelas 1? Iya, bagus. Coba sekarang mana suaranya kelas 2? Suaranya kelas 3. Iya, suaranya kelas 4. Suaranya kelas 5. Saya ada. Oke, baik. Nah, sekarang perhatikan Bapak dulu ya. Bapak akan mengajarkan tentang tepuk PPK ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ini lebih lanjut akan diajarkan oleh Bapak Ibu gurunya ya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sekalian serta siswa-siswi dari kelas 1, kelas 6 telah selesailah penyampaian materi-materi hari kedua tentang MPLS. Nah, sekarang kita bersiap untuk sesi pemotretan ya, sebagai bukti bahwa acara ini telah dilaksanakan di hari yang kedua. Kepada anak-anak sekalian, Bapak Ibu hadirin, mohon menyalakan kameranya. Halaman yang pertama, 1, 2, 3. Foto kedua, yuk semuanya dinyalakan. Oke, bersiap. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang ketiga. Ya. Bersiap. 1, 2, 3. Siap. Keempat. Oke, kameranya jangan lupa dibuka. Lihat kameranya ya. 1, 2, 3. Iya, bagus. Cantik-cantik semua. Ganteng. Yang kelima. Yuk, pasang kameranya. Buka kameranya. Oke, bersiap. Tuh ada Pak Didin dan Pak Karyono. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, bagus. Yang keenam, buka kameranya. Semuanya bersiap. Oke, yuk. 1. Ayo, siap. Pasang mukanya di kamera. Semuanya, baik yang sudah foto maupun yang belum ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, bersiap. Foto ke-7. Yuk, semuanya siap di depan kamera. 1, 2, 3. Wah, ganteng-ganteng semua. Tuh, yang ke-8 ada Bu Ayu dan Bu Umi. Sama Bu Sisil. Oke, bersiap. 1, 2, 3. Oke, yang ke-9 silakan dinyalakan kameranya. Yang masih menonaktifkan kamera, mohon dibuka kameranya. Kita foto bersama. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah mengikuti kegiatan pada hari ini. Jangan lupa besok kita masih ada 1 hari untuk acara MPLS. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan anak-anak sekalian, sekarang kita sudah di penghujung acara, maka alangkah baiknya acara ini kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Ustazah Dr. Siti Nasirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita tutup pertemuan MPLS ini yang kedua. Semoga hasil pembinaan, pengarahan materi dari para pemapat tadi dapat bermanfaat untuk kita semua.
Semoga anak-anak murid baru mengenal lebih dekat, lebih bagus, dan insya Allah menyiapkan diri untuk menjadi siswa terbaik untuk SDN Pejagalan 05. Semoga guru-guru juga semua sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Semoga SDN Pejagalan 05 tetap jaya, dan para guru, seluruh warga SDN Pejagalan 05 semuanya semangat dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Siti Nasirah yang sudah memandu, memimpin doa penutup pada acara hari ini. Mudah-mudahan kita semua, keluarga Ibu Nas dan Bapak Ibu orang tua murid serta semua keluarga besar SDN Pejagalan 05 senantiasa diberi kesehatan, ya, kekuatan di dalam menghadapi segala ujian, tantangan, dan cobaan yang sedang kita hadapi bersama. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian dan anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 yang kami banggakan. Demikianlah acara MPLS hari yang kedua. Mudah-mudahan dengan acara MPLS ini dapat menambahkan wawasan, pengetahuan putra-putri SDN Pejagalan SDN Pejagalan 05 kelas 1 sampai kelas 6, dapat menambah wawasan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara MPLS ini. Kita ketemu hari esok dengan acara dan materi yang berbeda, ya. Dari saya kurang lebih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.